Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para jamaah sekalian, ibu bapak dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang pertama tadi, yang Allah katakan orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya dalam situasi dan kondisi apapun juga, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, itulah orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Baik, saat ini kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita baru sampai ke ayat 191, sekarang kita lanjutkan di ayat surat Ali Imran ayat 192 yang Allah katakan orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya, yang memikirkan tentang kekuasaan, kekuatan dan kemaha segalanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimina min ansar. Kita lihat artinya, Allah katakan orang-orang yang selalu berdoa, yang mereka memikirkan tentang kekuasaan Allah tadi, yaitu mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Jadi doa ini bisa kita pakai juga supaya apa? Kita diselamatkan oleh Allah dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Dan Allah katakan juga, dan supaya semoga kita tidak termasuk bagi orang-orang yang zalim. Ini amalan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang Allah katakan bahwa mereka itu adalah orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Mereka selalu berdoa ini. Kemudian kita lanjutkan, mereka berdoa lagi. Mereka memohon lagi kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul azim. Mereka juga berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyuruh kepada keimanan. Subhanallah, isi doa mereka. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Subhanallah, inilah isi doa mereka. Jadi Allah kasih tahu kepada kita semuanya, orang-orang yang selalu menggunakan akal dan pikirannya tadi, selalu mohon keselamatan dunia dan akhirat, dan mereka mengharapkan juga di akhir hayatnya nanti dalam keadaan orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar dalam doa kita, dalam ucapan, dalam perkataan kita,
Semoga kita diselamatkan oleh Allah dunia maupun akhirat. Semoga juga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Semoga kita juga Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Inilah isi doa mereka. Kemudian mereka berdoa lagi, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tunzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Isi doa mereka juga Allah katakan, ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Subhanallah. Sungguh luar biasa doa-doa orang yang Allah katakan, yang mereka selalu menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran, ilmu yang paling dalam, ilmu yang selalu menuntun kita, ilmu yang selalu mengarahkan kita untuk lebih baik lagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya setiap kajian kami, setiap edisi yang kami buat, selalu berdasarkan dengan Al-Quranul Karim, yang kebenarannya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah katakan kita termasuk orang-orang yang menggunakan akal dan pikiran kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa apa yang Allah katakan di dalam doa ini tadi, dalam ayat-ayat yang lain, Allah katakan innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Makanya ketika Al-Quran Allah katakan bahwa orang-orang yang beriman itu beruntung, pasti mereka akan beruntung. Tidak di dunia, tapi mereka nanti beruntung di akhirat. Semoga kita yang selalu mengikuti kajian-kajian ini termasuk orang-orang yang beruntung. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.